Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik yang soleh dan solihah, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Pak Muji dalam pembelajaran Al-Islam kelas 5, yang pada kali ini Pak Muji ingin membahas ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Pada kali ini Pak Muji akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ketika anak-anak membuka dan membaca kitab suci Al-Quran, akan menjumpai salah satunya huruf nun sukun dan tanwin. Ada akibat bila nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Ada akibat hukum anak-anak, hukum bacaan maksudnya. Yang pertama adalah nun sukun itu akan dibaca jelas atau terang. Yang kedua, nun sukun dan tanwin kemungkinan akan dibaca dimasukkan huruf di depannya. Yang ketiga, kemungkinan nun sukun atau tanwin akan ditukar atau berubah dengan huruf di depannya. Yang keempat, nun sukun dan tanwin akan disembunyikan, disamarkan. Ini 4 konsekuensi akibat dari huruf nun sukun dan tanwin bila bertemu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik, sebelum kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, terlebih dahulu marilah kita memahami, mengerti tentang apa itu nun sukun, apa itu tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, tidak terkena fathah, dhammah maupun kasroh, baik di dalam bentuk tertulis maupun dalam bunyi bacaannya. Contoh, indah, ya. Sedangkan tanwin adalah nun sukun yang diucapkan tetapi tidak tertulis, hanya dibaca ketika wasol dan tidak terbaca saat wakof, saat berhenti. Tanwin ditandai dengan tanda syakal 2 atau tanda garis ganda. Contohnya, sami'un alimun. Dalam bentuk tertulis tidak nampak huruf nun sukunnya, tapi dalam bentuk bunyi bacaan nampak. Sami'un alimun. Dalam ilmu tajwid, aturan membaca nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama bernama idhar halqi. Yang kedua bernama idgham. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Yang ketiga bernama iqlab. Yang keempat bernama ikhfa. Ini 4 hal konsekuensi atau akibat hukum bacaan bila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Pada kali ini
kita akan fokus membahas tentang hukum bacaan yang pertama, yaitu idhar halqi. Secara bahasa, idhar artinya jelas atau terang. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan kita, maka hukum bacaannya dinamakan idhar halqi. Cara membacanya, nun sukun dan tanwin harus dibaca terang, harus dibaca idhar. Artinya ketika membaca nun sukun dan tanwin tersebut tidak boleh ada kadar dengung sedikit pun. Apa itu dengung? Dengung adalah suara sengau yang keluar dari pangkal hidung kita. Contoh, yan, nunnya itu terkandung suara sengau yang keluar dari pangkal tenggorokan. Baiklah anak-anak, kita akan menyampaikan beberapa contoh dan tolong diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah hamzah nun sukun bertemu dengan hamzah. Yan auna. Huruf nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukunnya harus dibaca jelas dan terang. Tidak boleh ada suara dengung sedikit pun. Contoh yang salah misalnya yan auna, tidak boleh. Ya, harus yan auna. Juga salah jika kita membacanya terputus, karena kita kepingin nampak terang huruf nunnya, lantas kita membacanya dengan cara terputus. Yan auna, tidak boleh, harus bersambung dan nun sukunnya diucapkan secara sempurna. Yan auna. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kullun amanah. Tanwin domaten bertemu dengan hamzah. Tanwin domatennya dibaca terang dan jelas. Selanjutnya, yan hauna. Nun sukun bertemu dengan huruf ha yang terletak di pangkal tenggorokan kita. Selanjutnya lagi, qaumin hadin. Qaumin, tanwinnya harus dibaca terang. Qaumin hadin, tidak boleh qaumin hadin, tidak boleh. Ya. Selanjutnya, min ilmin. Min ilmin. Ada nun sukun bertemu dengan ain. Jannatin aliyatin. Ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Sampai nanti ada nun sukun bertemu dengan goin yang terletak di ujung tenggorokan. Nun sukun bertemu kho yang terletak di ujung tenggorokan. Misalnya min khairin. Nah, minnya, nun sukunnya harus dibaca dengan jelas dan terang. Atau tanwin bertemu dengan kho, nidaan khofiyan. Nah, harus pembacaannya seperti itu. Ya, itu anak-anak contoh-contoh pembacaan huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Huruf-huruf halqi. Ada 6 huruf halqi. Yang pertama adalah hamzah yang terletak di pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah ha, juga terletak di pangkal tenggorokan. Kemudian ha yang terletak di tengah tenggorokan berteman dengan ain yang bertempat di tengah tenggorokan. Kemudian yang di ujung tenggorokan kho, ya, berteman dengan huruf ghain. Ya, ini 6 huruf
halqi yang ada tenggorokan, yang bila bertemu ya dengan nun sukun dan tanwin, nun sukunnya dan tanwinnya harus dibaca idhar, jelas. Ya. Itu anak-anak pembahasan kita tentang huruf idhar halqi. Selanjutnya, anak-anak bisa belajar ilmu tajwid pada ustadz dan ustadzah yang ada di SD Muhammadiyah Komplek Gresik ini. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang hukum bacaan idhar halqi. Mudah-mudahan harapan Pak Muji, anak-anak semuanya bisa mempraktekkannya di saat membaca kitab suci kita yang mulia, Al-Quranul Karim. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.